Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Akbar dengan NIM 200871109. Saya dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Fakultas Ilmu Keolahragaan. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang ejaan bahasa Indonesia. Yang pertama adalah pengertian ejaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, ejaan adalah kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi dalam tulisan serta penggunaan tanda baca. KBBI 2008. Penjelasan itu mengandung pengertian bahwa ejaan hanya terkait dengan tata tulis yang meliputi pemakaian huruf, penulisan kata, termasuk penulisan kata atau istilah sarapan, dan pemakaian tanda baca. Dalam ejaan tidak terdapat kaidah pemilihan kata ataupun penyusunan kalimat. Kemudian dikutip dari buku esai Penerapan Ejaan Bahasa Indonesia 2020, karya Widya Fitriyantiwi, ejaan adalah kaidah yang harus dipatuhi oleh pemakai bahasa supaya keteraturan dan keseragaman dalam penulisan bahasa dapat tercapai. Setelah mengetahui pengertian dari ejaan, sekarang kita masuk kepada fungsi ejaan. Menurut Siti Mutmainah, dalam buku Bahasa Indonesia untuk Perguruan Tinggi 2019, ejaan harus diterapkan dalam penulisan bahasa. Ejaan memiliki sejumlah fungsi penting, yaitu: yang pertama, landasan pembakuan tata bahasa. Penggunaan ejaan dalam penulisan bahasa akan membuat tata bahasa yang digunakan semakin baku. Yang kedua, landasan pembakuan kosakata serta istilah tidak hanya membuat tata bahasa semakin baku. Ejaan juga membuat pemilihan kosakata dan istilah menjadi lebih baku. Yang ketiga adalah penyaring masuknya unsur bahasa lain ke bahasa Indonesia. Ejaan juga memiliki fungsi penting sebagai penyaring bahasa lain ke bahasa Indonesia, sehingga dalam penulisannya tidak akan menghilangkan makna aslinya. Kemudian yang terakhir, membantu pemahaman pembaca dalam mencerna informasi. Penggunaan ejaan akan membuat penulis bahasa lebih teratur. Hal ini membuat pembaca semakin mudah dalam memahami informasi yang disampaikan secara tertulis. Selanjutnya kita masuk kepada penulisan ejaan. Dilansir dari situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, penulisan ejaan mencakup beberapa hal, yaitu yang pertama adalah penulisan huruf abjad. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf abjad terdiri atas huruf A sampai huruf Z. Huruf abjad ini bisa ditulis dalam bentuk huruf kapital maupun tidak, tergantung kepada pemakainya dan tujuan penggunaannya. Yang kedua, penulisan huruf vokal. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf vokal terdiri atas huruf A, I, U, E, O. Sama seperti huruf abjad, huruf vokal juga bisa ditulis dalam huruf kapital ataupun tidak. Dan yang ketiga, penulisan huruf konsonan. Dalam ejaan bahasa Indonesia, huruf konsonan adalah huruf yang tidak termasuk huruf vokal, yakni B, C, D, F, G, H, J, M, N, P, Q, R, S, T, V, W, X, Y, Z. Penulisan kapital atau tidaknya juga tergantung kepada pemakai dan tujuan menggunakannya. Baiklah, sekian pemaparan saya tentang ejaan bahasa Indonesia. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.